Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 24 Agustus pukul 16:15. Nah, beberapa waktu lalu ya guys ya, gua mendapatkan pertanyaan kira-kira begini. Ini sorry ya guys ya, gue tulis dengan huruf caps lock. Tapi bukan berarti niatnya adalah untuk nantangin, bukan. Tapi memang biar kelihatan aja. Nah, pertanyaannya kira-kira gini, Bang. Gua bisa menyisihkan sekitar 500.000 per bulan. Kasih tahu gua saham apa yang bagus dengan modal segitu tanpa perlu mikir ya, tanpa perlu mikir ini berarti nggak perlu pusing gitu loh guys. Ya udah pokoknya setiap bulan mau sahamnya lagi naik, mau sahamnya lagi turun, gua depos, ya kan. Mau nggak perlu peduli ada harga komoditas naik atau turun, gua tetap nabung. Nggak peduli US dollar naik atau turun, gua nabung, ya. Jadi nggak peduli ada kondisi apapun. Biasanya kalau kita beli suatu saham, kita ini justru ya guys ya, justru orang-orang yang sudah lama ya di pasar modal terkadang suka keblinger sendiri karena apa? Karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala kita. Nah, jadi kira-kira yang bertanya tuh nggak mau pusing gitu loh guys, nggak perlu mikirin hal-hal tersebut. Ya udah gue pokoknya taunya 500.000 gue masukin, kemudian nanti biarkan dia bertumbuh sendiri. Berarti ya bisnisnya harus bagus, ya kan? Harus bagus. Bisnis yang bagus itu bagaimana? Biasanya yang sustainable atau sustain lah, yang tahan banting, yang dalam beberapa waktu ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan masih tetap ada, kemudian bertumbuh. Biasanya ini bisnis perbankan, biasanya. Cuman ini bukan perbankan, saham yang mau kita bahas. Bagus, sustain. Bagus itu bukan berarti produknya digunakan oleh banyak dan produknya terkenal ya. Bukan. Tapi dia bagus untuk diinvestasikan. Belum tentu yang produknya banyak digunakan, sahamnya bagus untuk diinvestasikan. Belum tentu. Nah, yang pertama bagus. Yang kedua, dia bagi dividen. Ya, ya lu kalau untuk pemula, ya, gua nggak mau menyarankan atau merekomendasikan saham yang tidak membagi dividen. Jadi kalau misalkan sahamnya, karena saham itu tetap akan ada naik turunnya. Jadi kalau sahamnya turun, lu tetap dapat keuntungan. Jadi bagus atau sustain bagi dividen. Kita nggak perlu ngomong valuasinya ya, karena ya ini buat yang nggak mau mikir, buat yang pemula. Kemudian apalagi ya, ya inilah paling tidak sehat. Hutang hutang sehat ya, keuangannya sehat. Nah, saham apa ya? Ini EPMT ya. EPMT ini perusahaan sebenarnya kalau dibilang istimewa banget saat ini enggak, cuman dia stabil bertumbuh. Nah, sekarang kita bahas ya guys ya. Ini dulu tahun 2013, ini tahun 2013 kelihatan ya guys ya. Dia pernah mencapai harga sahamnya itu ada di angka 3.500. 3.500, kemudian dia punya total aset sekitar 5 triliun. Total asetnya 5 triliun. Kemudian revenue dalam satu tahun di tahun 2013 itu adalah 15 triliun dengan laba bersih 464 miliar. Itu tahun 2013. Waktu itu EPS-nya 171, laba per sahamnya 171 dengan PER 20, ya. Book value-nya ada di angka 1.100, PBV-nya ada di angka 3,12. Itu sekilas waktu 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu lah, 2013 kan. Nah, ini laba bersih EPMT ya. Dari tahun 2005 ya, yang gue dapat itu tadinya ada di angka ini dalam miliar ya guys ya, dalam miliar. Dari tahun 2005 itu laba bersih 203 miliar. Ya, naik sempat turun di tahun 2010, naik lagi lanjut ya. Sempat naik tinggi di tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian sekarang ada di angka 688 miliar di tahun 2023. Kenapa sempat naik? Ya, kalau dikatakan kenapa, ditanyakan kenapa sempat naik, ya memang waktu di sini ini kan masanya pandemi, ya. Si EPMT ini perusahaan distribusi. Dia distribusi apa? Distribusi barang konsumsi, obat dan resep dokter,
obat dan penjualan bebas, distribusi penjualan bahan baku, dan lain-lain. Nah, dia itu anaknya Kalbe Farma, tapi dia perusahaan distribusi yang tidak hanya mendistribusikan produknya Kalbe Farma. Ada banyak dia. Ya, AstraZeneca juga, Allianz juga, Daya-Varia juga, ya. Kemudian Nutragen, Nestle, Lotte, Pigeon. Ini ada banyak. Jadi itu bagusnya si EPMT. Nah, ini lu udah tahu ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik secara jangka panjang, laba bersihnya itu bertumbuh. Yang tadinya 203 miliar sekarang ada di angka 688 miliar pada tahun 2023. Tahun 2024 dia sudah mengantongi 366 miliar. Bisa nggak mencatatkan laba bersih di tahun 2024 700 miliar? Ada potensi. Bisa nggak dalam beberapa tahun ke depan mencatatkan laba bersih 1 triliun? Bisa aja guys. Kalau misalkan dia mencatatkan laba bersih 1 triliun, IPS-nya udah bukan di angka 300 lagi, bukan di angka 254 lagi. Kayak begitu. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ini perusahaan sempat PBV-nya adalah 3. Sekarang PBV-nya ada di angka 0,95. Dulu book value-nya ada di angka 1.100. Sekarang ada di angka 2.600-an. Jadi ini perusahaan bertumbuh. Tapi kuncinya lu satu guys, harus sabar. Jadi ini perusahaan stabil ya. Kemudian ini perusahaan tidak liquid. Makanya tadi gua sampaikan, menjawab pertanyaan yang di atas ini ya guys ya. Bang, gua bisa menyisihkan sekitar 500. Lalu kalau misalkan beli 500.000 per bulan ya, salah satu saham yang bisa gue sampaikan ke lu adalah ini. Gitu guys. Ada nggak saham yang lebih liquid dari ini? Kemudian stabil? Ya ada banyak juga di bursa efek. Cuman harganya mungkin ya di atas 500.000. Kayak begitu. Ada nggak yang bertumbuh? Ada juga. Mungkin, tapi dia nggak bagi dividen. Bisa jadi hutangnya nggak sehat. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan tidak sustain atau labanya turun. Tapi untuk EMPT tidak. Dia masih berpotensi untuk terus bertumbuh. Kayak gitu guys. Sekarang asetnya udah di angka 11 triliun. Per tahun 2024 kuartal 2. Ya kan? Tadinya di tahun 2013 asetnya 5,5 triliun. Makanya revenue-nya sekarang ada di angka 15 triliun selama 1 semester. Jadi ini saham yang bisa gua rekomendasikan salah satunya ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Ingat tetap walaupun gua menyampaikan ini adalah rekomendasi pribadi dari gua, tapi bukan berarti gua memaksa lu untuk beli. Jadi kalau misalkan lu mengalami kerugian, terutama floating loss ya, ya lu jangan salahin gua. Tapi kalau misalkan apakah ini bisa bertumbuh? Bisa. Dan uang lu yang 500.000 itu yang lu rutin, mungkin ada niatan rutin untuk ditabung, bisa juga bertumbuh. Karena kenapa? Perusahaan ini rutin membagikan dividen ya. 65% biasanya, 60 sampai 65% dari laba bersih. Nah, kayak gitu guys. Jadi ya itulah, kalau misalkan lu beli, makanya karena ini tidak liquid, misalkan lu beli di angka 30 juta, langsung dalam satu waktu bread 30 juta, 50 juta, 100 juta, ya sahamnya biasanya akan langsung naik. Tapi kalau lu beli 500.000 per bulan, 500.000 per bulan, dia gak akan langsung terbang harganya. Gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.